Namo Buddhaya. Halo pemirsa Dhamma TV yang selalu damai di hati, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat pada kesempatan kali ini, karena kesehatan adalah nomor satu. Tetapi bagaimanapun juga kita hidup harus tetap belajar untuk bagaimana menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan dengan tenang, seperti itu, yang seperti juga yang saya rasakan. Nah, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di Manage Your Mind kali ini, yaitu bijak dalam berpenghidupan. Nah, ini adalah suatu tahapan atau proses bagaimana kita menjalani kehidupan untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Dan narasumber kita, beliau adalah Anda sudah tahu semua, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Ya, Sukyoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama tingkatkan kebahagiaan dengan memurnikan batin dan pikiran kita. Itulah jalan membawa kebahagiaan kita bersama. Iya, Bante, ini kita lebih fokus kepada apa yang disebut sebagai, yang dimaksud sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian. Matanya mencari-cari. Gimana nih, Bante? Nah, apa yang dimaksud dengan mata pencarian kalau di dalam Buddhisme? Ya, itulah yang namanya mata pencarian. Itu adalah yang bisa mendukung kehidupan kita melanjutkan, supaya dalam keluarga kita tidak pernah ada kekurangan. Cukup. Di dalam cukup secukup yang kita butuhkan. Itu otomatis. Itulah yang dikatakan puas dengan apa adanya akan menjadi sesuatu yang membawa kemajuan secara dunia ini maupun secara spiritual kita. Tetapi ya saya perhatikan kan banyak yang masalah saat ini. Gak cukup soalnya. Ya makanya itu, karena mereka semuanya itu berpikir merasa aku perlu mendapatkan yang lebih banyak. Sehingga kita ada yang seperti apa, pohon mas yang dulu itu. Sekarang ada yang kena yang kena robot apa gitulah, robotik. Sampai penggandaan uang dong. Ya itulah. Yang terbunuh akhirnya ada penggandaan uang tuh, kasus. Jadi dengan demikian ya kita harus tahu semuanya, siapapun juga setelah melihat seperti ini, ternyata mereka itu banyak yang dirugikan. Ya. Hampir hilang semua. Sampai yang sampai 107 triliun itu yang terkumpul duitnya. Akhirnya mereka tahu-tahu tutup, hilang gitu, otomatis ruginya luar biasa mereka yang punya dana itu. Maka itu yang bisa dikatakan begini, manusia itu bolehlah istilahnya mau maju itu betul ya, bagus, tetapi sampai di mana kemampuan kita untuk memajukan semua itu. Semuanya kalau bisa, aku punya duit ini, nggak usah kerjalah, biarkan nanti titip kemana, dia bisa berbuah sendiri ya, ada hasilnya gitu. Akhirnya dengan cara pakai robotik begini ya, ada permainan seperti itu, sehingga ada main coba. Gimana kalau saya mau coba dulu? Nah, pintar tuh mereka. Ya. Oh iya, boleh kamu datang aja ke kantor, coba dulu. Ini ada uang main-mainan $5.000, kamu bisa mainkan ya. Coba 1 minggu gimana? Wah, diperbuat 1 minggu kok untungnya 15% aku. Ya kan tadi saya kalau di sini ya kita nggak usah serahkan segitulah, kita satu bulan cukup 10% ya. Wah, senang tuh. Aku lihat 1 minggu saya kerjakan sendiri bisa loh untung ini 15%. Dia yakin toh, wah ini aku pasti menang nih. Yakin nih, semuanya sudah tertata rapi, sudah ditunjukkan, saya ngerti cara mainnya. Oke, karena sudah coba 1 minggu dia untung. Lalu masukkan $100.000 sendiri. Akhirnya dia main, saya tetap menang. Pertama kali menang, dimenangkan. Sesudah itu kalah, menang, banyak kalahnya gitulah. Terus lama-lama dalam 1 bulan 100.000 habis tuh. Karena dia serahkan toh. Karena wah ini kan berkali-kali seperti ini kan saya menang. Tadinya pasangnya cuma 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Menang, langsung ke 5.000, 10.000, 15.000. Kan begitu maunya serahkan, manusia kan begitu. Dia kalah, habis. Karena apa? Karena sesungguhnya ternyata
mereka itu di kantornya sendiri tersembunyi bisa dipermainkan di situ. Jadi dia bisa dipermainkan sendiri, otomatis. Ya, supaya mereka tuh seneng toh. Biasa pemain pertama kali dimenangkan dulu, menang. Wah, kalau begini pasti saya kaya nih. Nah, akhirnya dia kalah 100.000, tapi dia pikir, aku aja yang sudah pinter begini kok kalah ya. Wah, berarti saya harus buka seperti ini. Saya pasti menang. Akhirnya dia ngajak teman-temannya, ayo kita join. Akhirnya ada berapa orang ikut join, buka sendiri, katanya yang tadinya kalah, lalu dia menang sekarang. Jadi $500.000 tuh tiap bulannya. Jadi bandarnya. Jadi di bandarnya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan ketika dia main dia kalah 100.000. Ketika dia jadi bandar dia menang 500.000 karena dia bisa mempermainkan di ofisinya sendiri. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kita harus tahu bahwa sekarang dunia ini sangat modern seperti ini. Kita jangan dibodohin lagi oleh komputerisasi. Mereka itu sudah pandai daripada kita lah. Kita hanya dibujui oleh mereka. Melihat suasana seperti ini ya kita lebih baik menghindarlah hal-hal yang seperti itu. Iki wong bodoh dipangan dari wong pinter. Lah tapi kalau memang sukanya judi, kan ada Bante orang yang memang suka judi Bante. Harus jadi. Ya mereka suka berjudi itu kalau dihitung punya hitung tiap bulan kalah ya itu namanya penjudi yang wis kalah kok tetap diteruskan ya dong. Berarti hancur lah. Kecanduan, kemelekatan ini ya. Iya itu kebodohannya mereka yang Bante sampai apal tentang judi ini, meneliti Bante ini ya. Bante, apa sih pertimbangan agar pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum alam, termasuk hukum agama nih Bante? Ya istilahnya kan gampangnya, apapun yang kita kerjakan itu kalau tidak merugikan, itu tidak membahayakan, dan itu ternyata kalau saya pakai sendiri bermanfaat untuk saya, kalau dia yang pakai juga bermanfaat untuk dia, kalau kita dapat manfaat, mereka juga dapat manfaat, semuanya dapat manfaat, ya otomatis jalankanlah itu tidak ada yang dilanggar. Tetapi kalau kita jalankan itu menguntungkan saya, tetapi merugikan untuk kesehatan orang itu, otomatis itu kan merugikan dia nantinya. Tetapi kalau kita egois, masa bodoh, kok kamu mau pakai minyaku ya toh, sehingga menyebabkan kamu sakit-sakitan. Lalu kita tidak peduli sudah, kita tetap aja jual itu sebelumnya. Akhirnya ya kita tahu ini meracunin, ini merugikan, ini membuat orang lain susah. Kita tetap jual seperti itu. Akhirnya itulah yang namanya sesuatu yang merugikan pihak manapun juga itu seharusnya tidak dijalankan oleh orang yang bijaksana. Dengan cara melihat sistem seperti ini, paham hukumnya, otomatis kita ini akan mengerti bahwa bagaimana jalan yang dikatakan benar sebagai benar, yang salah tetap salah. Jadi tidak ada istilahnya menurut perkiraan saya yang penting untung untukku, yang lainnya rugi itu urusan mereka. Itu kan namanya tidak bijaksana cara bekerja yang tidak win-win solution seperti itulah. Maka dari itulah ukurannya seperti itu. Apa sih Bante yang pekerjaan apa sih yang tidak tercela, tidak merugikan pihak lain? Contohnya kalau di dalam Buddhism ada nggak seperti ini gitu. Tukang jagal kan untung buat yang beli, saya nggak perlu membunuh sendiri gitu. Ada tukang jagal, bijaksana nggak saya beli juga? Ayo Bante. Begini, memang ini harus tahu juga karena hukum penjagalan itu sesungguhnya hanya terjadi sekali, yaitu si penjagal dia tahu ada makhluk hidup, memang itu masih hidup, dia ada usaha untuk membunuh makhluk itu, akhirnya makhluk itu mati. Selama hukumnya ini memenuhi syarat dikatakan pembunuhan. Tetapi ketika dia sudah membunuh ini, dia potong-potong. Nah, kita potong-potong itu kan kita tidak mengatakan ada daging sapi, ada daging babi, ada daging kambing gitu. Ayam dan macam-macam. Kita kan bilang, aku mau daging yang sapi ini 1 kilo.
Tapi kan kita tahu itu bukan sapi utuh toh, itu hanya potongan-potongan. Jadi itu otomatis dia bukan makhluk hidup. Dia masih bagian daripada sapi itu, tetapi bukan makhluk hidup karena dia bukan makhluk hidup, dia sudah mati. Dan kita tidak ada niat untuk membunuh makhluk hidup. Jadi kita hanya membeli bangkai. Jadi si pembeli daging-daging di pasar itu sesungguhnya dia tidak melanggar pembunuhan. Kita tidak melanggar pembunuhan, Bante, tapi membuat orang melanggar pembunuhan dong, Bante, karena kita butuh. Ya, apa ini, Bante? Ya itulah istilahnya. Tetap ada ininya dong. Kita kan sudah menerangkan jangan melakukan itu. Ya, berusahalah untuk mencari penghidupan yang benar. Tetapi kalau kamu tetap salah menjalankan dan tetap dablek, dilanggar terus, ya itu resiko Anda kan gitu. Gimana ya. dengan vegetarian nanti? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, itu apa yang saya sampaikan mungkin kebingungan kita semua ya. Nah terus gimana dong? Saya beli, dia menyelenggarakan juga pembunuhan itu. Apakah saya ikut serta di dalam pembunuhan berencana itu? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV, baik di TV lokal maupun di Dhamma Televisi, YouTube di channel Dhamma Televisi. Anda bisa menyumbang untuk acara-acara yang ada agar keberlangsungan acara-acara yang menurut saya ini baik dan mengajarkan kita ke arah lebih dewasa dan bijaksana bisa tetap terselenggara. Dan Dhamma TV bisa terus mengudara. Sudah berapa lama ini, Bante? Dhamma TV ini usianya? 17 tahun. 17 tahun loh ya. Jadi Sweet 17. Sweet 17 nih manis-manisnya nih. Manis-manisnya di Dhamma TV ya. Semoga tetap bisa berlanjut dan mungkin bisa menyumbangkan di Dhamma TV ya, Bante, melalui bisa nomor rekening yang ada ya, Bante. Baik, Bante, ini tadi kan tentang apa sih sebenarnya penghidupan, kan banyak nih akhirnya nggak dapat kerjaan ini, nggak cocok kerjaan ini kurang, akhirnya udah dah saya tak jualan ayam potong saja lah di pasar gitu. Kayak saya lihat di pasar semakin banyak orang jualan ayam potong, berarti ada peternakan, ada penjagalan, ada kita yang beli dong gitu loh, Bante. Terikat karmanya ini bagaimana, Bante? Apa yang saya yang udah tahu, udah deh kamu jangan jualan ayam potong gitu karena dosanya. Gimana, Bante? Ya, inilah tadi yang saya sudah katakan, memang kita harus bijaksana di dalam melakukan mata pencarian yang benar ya toh. Kalau kita memang sudah seperti ini ya, cobalah kita berusaha untuk merubah lah. Kalau sudah tahu ya, Bante. Ya, kalau mereka yang sadar bahwa ini salah, jangan diteruskan kan gitu toh. Ya. Kalau kita masih tetap diteruskan ya itu kan tanggung jawab mereka sendiri, ya sudah, kita tidak bisa apa-apa, ya. Maka dari itulah yang dikatakan manusia itu harus tahu akan hukumnya. Ya, kira-kira apa pekerjaan yang tidak tercela, membawa penghidupan yang benar, gitu, tidak merugikan pihak yang lain, misalnya apa, Bante? Sesungguhnya sekarang kalau kita perhatikan ya memang bercocok tanam di itulah pertanian ya, seperti kebun-kebunan. Berarti tidak peternakan ya? Iya, itu kebun-kebunan ya? Kan bisa begitu toh. Kita pakai pohon apa itu, tanam pisang, macam-macam, tanam mangga, tanam ini, tanam itu ya, dia kan otomatis itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Dagang yang tidak berhubungan dengan makhluk itu. Ya, jadi dengan racun-racun ya toh, dengan alat-alat perang ya toh, senjata-senjata pembunuhan ya toh. Jadi itu kan kita hindarin. Lalu minuman keras itu juga hindarin. Jadi dengan demikian ya kita harus tahu mana yang melanggar, yang sesungguhnya pemerintah juga tidak mengizinkan ya toh. Jual senjata kan tidak mungkin, tidak diizinkan itu kalau di Indonesia. Tapi masih oke ya toh? Ya, sehingga mereka harus merevisi undang-undang tuh, Bante. Haruslah, jadi mereka pemerintah itu harus selalu berubah lah. Ini salah-salah ya dihentikan gitu, gimana tidak terjadi kesalahan terus gitu. Maka dengan demikian istilahnya ya memang apa yang diajarkan Sang Buddha ini, dunia akan damai kalau dijalankan. Sekarang dunia ini perang terus itu gara-gara ada negara yang memang dia produksinya senjata terus.
Jadi dia mengadu domba terus orang supaya laku toh senjatanya. Coba kalau dia punya pabrik senjata nggak laku, nggak ada yang perang, siapa yang mau beli? Maka dari itu inilah menyebabkan peperangan terjadi gara-gara dia yang memprovokasi terus diadu domba ya toh. Nah itu kan sesungguhnya mereka dibombong-bombongnya, ayo kamu serang. Akhirnya sana bisa jual senjatanya. Akhirnya, nah gampang lah nanti saya bantu, tapi perhitungan dulu, ini kamu keluar sini loh. Akhirnya nanti kalau sudah kalah atau menang tetap ditagih dia. Nah, akhirnya ya itu. Bante, kalau nggak ada peperangan nih, terus kita semua sehat nih, semuanya baik-baik saja, terus manusia makin banyak di muka bumi, nggak ada perang, nggak berkurangnya ntar pada tua-tua semua gimana Bante? Ya mungkin itulah. Mungkin nggak? Manusia ini makin banyak itu, otomatis kita bersama-sama semuanya ingin maju. Kita harus jujur, berbincang-bincang, berdiskusi. Marilah kita menemukan jalan terbaik untuk supaya kita sama-sama bisa win-win solution, damai dan bahagia sejahtera itu gimana. Nah itu cari jalannya, way out-nya masing-masing supaya kita tahu harus dijalankan masing-masing. Otomatis tiap orang tiap hari juga banyak meditasinya, juga bekerja sesuai dengan kewajaran. Meditasi juga ditingkatkan, otomatis tiap-tiap orang terkendali, tiap-tiap orang punya pikiran positif, tiap-tiap orang pikirannya tenang, otomatis semuanya kan jadi baiknya karena pikirannya sudah terkendali, positif, ucapannya juga positif, tingkah laku juga positif. Itulah yang mengakibatkan masing-masing tambah lama tambah damai. Sekarang kita lihat aja, kita jujur aja, kita jadi papa dan mama, pernahkah kita mengajarkan anak-anak kita, ayo bareng-bareng yuk meditasi, kendalikan pikiran kamu ya, arahkan ke arah positif ya, tenangkan, bangkitkan terus-menerus, misalkan sadar damai. Lalu kita cerita bagaimana kita menggunakan mata ini, apakah kita sadar tiap hari itu yang kita lihat hanya HP, main, lihat ini. Sadar berarti, sadar main HP. Tapi wah ini kok masalah ini, wah ini kok masalah itu, wah ini kok masalah itu, banyak masalah dari HP kita. Akhirnya kita nggak tenang. Nah, ini ya ternyata ini nggak sadar damai nih, sadar aku seneng dengan kekacauanku sendiri. Nah itulah jadi nanti ada kelirunya juga. Makanya itu kita harus memahamin. Lihatlah yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu membuat kita lebih damai, kita boleh melihat dan membaca semua itu. Tetapi kalau itu membuat kita tidak damai, ya cobalah dihindari. Ya. Kita senang politik, ternyata politik kok begini ya, kotor ya, kok saling menjatuhkan ya, saling menjelekkan ya. Nah, otomatis kita menghindari itulah, supaya berita-berita yang negatif itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Kita nonton sinetron, tiap nonton kok aku nangis terus. Aduh, ini kan buat aku sedih, pikiran negatif, jangan ditonton. Seperti itulah. Jadi itulah namanya penghidupan kita harus tahu cara menggunakan hidup, menggunakan mata kita, telinga kita dan pikiran kita supaya kita itu tambah maju semua lah. Jadi dengan demikian kan bukan punyaku lah yang paling benar, aku harus maju sendiri, yang lainnya salah. Nah itu kan kita sendiri harus memperhatikan, sudahkah kita benar, baik penghidupan kita dalam menggunakan mata, telinga, hidung, mulut. Kalau kita sudah jalankan dengan jalur yang benar, menimbulkan damai dan bahagia, semuanya juga jalankan seperti ini, indahnya dunia ini akan terbentuk. Kalau kita tidak mengajarkan inti poin di dalam tata kelola keenam indera ini tidak ditekankan, yang bicara juga amburadul karena dia tidak tahu intinya di situ. Ya. Kalau intinya ini ditekankan, semuanya menekankan intinya, kita sendiri bersama-sama mengendalikan keenam indera kita, berusaha untuk mengarahkan yang positif, berusaha untuk menenangkan semua aktivitas dari keenam indera itu, otomatis akan didapatkan, akan diperoleh. Semua itu tergantung itulah pengisian motivasi yang kita berikan. Maka itu seharusnya orang tua harus menyadarilah, harus mengikuti cara yang terbaik di dalam mengisi program-program yang berguna kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Yang lama-lama sudah tidak usah dipikirkan lagi, kita banyak salahnya, sekarang kita perbaikin kembali ke jalur yang benar dan baik, itu aja. Nah,
di Buddhism sendiri ada nggak aturan punya anak? Di dalam punya anak sebanyak-banyaknya, apa secukupnya, apa bagaimana? Sang Buddha tidak pernah membahas terlalu banyak, cuma beliau hanya mengatakan otomatis semua itu kan berdasarkan nafsu keinginan. Kalau kita sekarang punya nafsu keinginan, kita punya satu masalah pada diri kita sendiri. Nafsu keinginan kita, aku mau golek bojo ya, jadi otomatis akan tambah masalah untuk bojo saya. Betul. Nah, kalau sudah dapat bojo, saya mau dapat anak. Tambah masalah untuk anak ini. Jadi itulah yang dipikirkan. Kalau kita sudah siap, aku mau mencari masalah sebanyak-banyak buat anak sebanyak-banyaknya. Tambahlah masalah. Maka saudara saya ada 18 anaknya. Itu namanya sudah tahu masalah tambah. Karena gini Bante, pemandunya di Buddhism ini kan seorang biku yang selibat gitu. Kalau yang di lainnya kan tambah bojo, tambah akeh, tambah anak, tambah akeh gitu ya. Nah itu dia Bante. Jadi sebenarnya kalau di Buddhism tuh semakin meminimalis persoalan. Ya, gitu. kita hidup sederhana supaya kita lebih damai dan bahagia itu gimana lah. Kalau mereka yang mau hidup sesuka-sukanya, sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, nah terserah, rasakan nanti risikonya ditanggung sendiri. Ya. Jadi sebagian manusia memang harus tercemplung di dalam persoalan-persoalan sehingga dia menjadi ngeh gitu ya. Kalau nggak gitu mau diomongin kayak apa dia tetap bebal gitu. Dia kan mau denger gitu ya, Bante. Ya, itu dia. Baik, kita akan bahas pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa benar kita harus memiliki semangat untuk bekerja keras dan memenuhi kebutuhan sehingga dapat menempuh hidup bahagia. Bagaimana bertolak belakang nggak dengan gaya hidup minimalis itu di dalam Buddhism? Kita akan bahas selain satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, masih kita bahas tentang bijak dalam berpenghidupan. Karena banyak yang berpenghidupan tanpa kebijaksanaan. Pokoknya dapat duit, sikat gitu ya. Kan seperti itu dan dia merasa bahagia gitu. Apakah itu kebahagiaan? Nah, sebenarnya apa benar kita harus memiliki semangat untuk bekerja keras, Bante? Kalau bikunya aja udah pakai baju yang satu itu, apakah umatnya boleh nggak kaya gitu, Bante? Memenuhi kebutuhan sehingga ini kebutuhan ya, sehingga dapat menempuh hidup yang bahagia. Ya, Sang Buddha ini menekankan siapapun mau maju dalam bidang manapun juga semua membutuhkan keuletan, semangat, perjuangan yang sangat-sangat dahsyat. Maka itu Sang Buddha menjelaskan siapapun juga mau maju secara duniawi dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi juga mau maju secara spiritual juga harus berjuang sungguh-sungguh. Kalau dua-duanya mau maju, jadi dia harus mengatur di dalam dunia kita terjun untuk mencari kekayaan dunia ini 8 jam. Lalu sudahkah kita juga menyediakan berjuang untuk memperkaya batin kita 4 jam misalkan? Kalau kita sudah mengatur sedemikian rupa supaya terjadi keseimbangan di dunia kita kaya, batin kita juga kaya. Jangan sebaliknya, kita hanya kaya dunia, tapi batin kita gelisah, bingung, takut, cemas, kacau, frustasi, stres, gak ada gunanya juga. Maka itu harusnya seimbang. Bagaimana caranya supaya kita juga mendapatkan kekayaan batin? Ini juga perlu semangat, perlu perjuangan. Jadi tidak ada satupun yang mau maju berkembang dalam bidang apapun juga tanpa semangat itu gak ada. Harus semangat, harus berjuang, harus dengan sungguh-sungguh. Jadi semuanya baru bisa maju dan maju bersama-sama, kedua-duanya materi maupun spiritual kita. Ya, ya ini juga tantangan bagi perumah tangga sih Bante menurut saya. Tetapi sebagai perumah tangga hidup cukup saja, minimalis juga, sederhana lah maksudnya, bukan minimalis. Sederhana, secukupnya ya Bante ya. Tapi cukupnya orang kadang-kadang juga berbeda-beda loh Bante. Merasa cukupnya itu berbeda-beda. Ya itulah, jadi kalau kita lihat sekarang ini, kalau dari pemerintah kan sudah mendata, jadi setidak-tidaknya kalau dalam satu keluarga mereka sudah dapat 600.000 misalkan, secara hidup sederhana bisa hidup mereka seperti itu. Ya, kurang lah Bante. 20.000 sehari itu Bante.
Piye? Masih beli pulsa? Lah iya kan bisa diatur toh, kan istilahnya bisa diatur, itu semuanya bisa dikembangkan secukupnya gitulah. Kalau nggak cukup ya gimana caranya supaya dicukup-cukupkan gitulah. Misalkan seperti kan namanya memang hidup terpaksa, terpaksa minimalis ya. Minimalis. Iya, iya. Kalau Bante baju satu makannya juga sekali apa 2 kali? Sekali saja ya? Saya bahkan sekali aja. Sekali cukup lah ya. Tapi kan nggak kerja keras jadi petani, Bante. Petani sekali ya semaput Bante, pingsan deh. Kita nggak bisa juga bilang begitu ya. Kalau kita lihat waktu saya dulu tinggal di hutan ya berat juga. Secara fisik ya? Iya, istilahnya makannya cuma sekali, tapi meditasi ya kita sebanyak yang bisa kita lakukan, tidurnya sedikit mungkin yang bisa kita jalankan. Maksimum ya 4 jam misalnya tidurnya. Jadi yang lainnya untuk meditasi, untuk duduk, berdiri, berjalan, dilatih sekuat-kuatnya gitulah. Jadi dengan mungkin ya waktu itu ya rata-rata tubuh kita cuma 56 kilo. Jadi ya enggak naik, enggak turun begitu terus. Karena kita memang konstan toh. Ya. Jadi di dalam Buddhism menikah atau selibat menjadi melakukan laku sesuci adalah pilihan, begitu ya Bante. Jadi benar-benar pilihan yang sudah diperhitungkan gitu. Jadi kita nggak kecemplung ke dunia perkawinan yang harus tahu perkawinan ini nanti apa aja nih persoalannya, kan begitu kan Bante? Ya memang harus dianalisa, direnungkan dahulu lah. Jadi saya sendiri waktu masih kecil juga begitu. Jadi semenjak masih SD tiap malam juga renungkan. Nanti aku mau jadi apa ya? Apakah jadi begini atau jadi begitu? Terus ya direnungkan juga. Buddhis ya, belum. Ya kita masih belum begitu gitu ya? Banyak membaca agama Buddha, tetapi hanya berdasarkan pemikiran saya. Tetapi juga karena pikiran itu kan juga dipengaruhi oleh lingkungan toh. Betul, lingkungan kita juga waktu itu sudah dengar di mana-mana tersebar. Ya bikin seperti sumpah. Itulah jadi manusia itu di pemikiran itu karena lingkungan terkena imbas virus-virus dari orang-orang lain. Jadi hidup adalah pilihan, kemudian mencari penghidupan yang cukup saja. Seperti itu ya Pak. Ya makanya itulah istilahnya yang memang harus kita sambil mencari, sambil menjalankan, sambil melaksanakan, baru nanti kita bisa menemukan jalan hidup yang tepat itu gimana. Maka itu ketika kita masih kecil itu saya kan juga sering meditasi juga 10 menit aja pagi dan malam 10 menit. Akhirnya ya ketika liburan panjang 1 bulan kita menyepi ke Madiun atau ke Bandung, baca parita meditasi. Jadi kita rasakan hidup seperti ini kok lebih tenang, lebih damai. Aku yang mau cari seperti apa sih? Ya kita juga bantu orang tua, jaga toko sini, bantu sana, bantu adik, membantu terus. Jadi akhirnya ya apa yang kita dunia jalankan sudah kita jalankan gitu. Mau makan yang enak tinggal beli aja, tinggal kesini karena sudah kita rasakan semua. Sehingga kalau dilihat-lihat Sang Buddha katakan kita semuanya sesungguhnya apapun itu sudah pernah kita rasakan. Kita pernah dapat harta yang begitu triliunan. Kalau dilihat-lihat pernah juga, tapi kita lupa pernah kapan lahirnya dapat triliunan ya toh. Ya, kita lupa. Nggak pernah pegang juga. Sekarang kita masih nggak punya segitu. Ya dulu pernah punya kan seperti itu. Jadi apapun yang dikatakan kebahagiaan secara duniawi itu sesungguhnya kita sudah punya. Tetapi bagaimana kita bisa kebahagiaan yang bebas dari duniawi itu yang belum pernah dirasakan. Itu yang harus ditingkatkan bagi kita supaya kita menempuh kehidupan yang lain dari yang lain, supaya kita menemukan yang lebih berharga lah. Ya, kebahagiaan, kebebasan pada saat di duniawi, bayangin ini benar-benar bertolak belakang Bante ya. Di duniawi kita harus memenuhi kebutuhan duniawi, jarang bisa bebas itu Bante. Apalagi rumah tangga, banyak sekali persoalan-persoalannya terus menerus gitu loh Bante. Ya, tetap harus melihat ke diri sendiri Bante. Nah, ada 4 macam kebahagiaan dalam berpenghidupan. Di antaranya kebahagiaan karena memiliki kekayaan, kemudian
kebahagiaan karena penggunaan kekayaan, kebahagiaan karena tidak berutang. Ini sudah mulai saya lakukan ini sebenarnya. Kebahagiaan karena tidak berbuat salah. Bisa dijelaskan maksudnya nggak, Bante? Ya, itulah istilahnya. Kalau kita selalu berbuat salah, akan timbul penyesalan dan ketakutan yang terus-menerus. Alangkah indahnya memang kalau manusia tidak pernah berbuat salah, kita merasakan kemanapun juga kita tidak ada sesuatu yang kita takutin lagi. Gitu. Kalau kita berbuat salah tanpa si A, gitu. Si A datang dari jarak jauh, kita sudah ketakutan. Si A ini, saya pernah kan gini-gini sama si A. Kita takut toh, jadi akan ancang-ancang sudah timbul ketakutan itu. Demikian juga kalau kita sekarang punya utang sini, utang sana, di mana pun juga kalau kita hutang, kita selalu kepikiran, waduh gimana ini penghasilannya kok segini, gimana kapan bisa menyelesaikan utangnya. Jadi kita takut dan khawatir akan muncul. Itu wajar akan terjadi. Tetapi kalau kita bisa ada simpanan menggunakan pas dengan harta yang kita miliki, otomatis ketika kita tidak pernah kekurangan dengan harta ini, ya walaupun kita kurang tetapi merasa apa ya yang kurang, ternyata yang kita butuhkan cuma ini yang penting-penting sudah terpenuhi, ya seharusnya tidak ada yang kita kurangin. Kita merasa kurang, aduh tetangga punya mobilnya yang bagus, kita pengen yang mobil sebagus itu, ya itulah namanya karena nafsu keinginan kita membuat kita menderita. Tetapi kalau kita, ya sudahlah, nggak ada sepeda, aku masih punya kaki kok bisa jalan, ya toh. Nggak punya yang sepeda motor, ada sepeda di rumah cukup, saya gunakan sepeda. Jadi puas dengan apa yang ada itu, kita tidak akan merasa bahwa kita selalu kekurangan. Maka itu dimanapun juga kalau kita bisa melihat segi positif, kita merasa cukup dengan apa yang kita ada, itu sesungguhnya cara berpikir yang hidup minimalis, sederhana, secukupnya, kita puas dengan apa adanya, kita happy, mampu menciptakan kebahagiaan seperti itu. Cukup seperti itulah, simple dan sederhana. Kalau kita tidak pernah merasa puas, ya otomatis tidak akan bahagia-bahagia. Oke, baik, simple dan sederhana harus dijalani tapi tidak sesimpel itu berarti. Baik, kita akan bahas kelanjutan dari pembicaraan kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, bijak dalam berpenghidupan. Ini tadi saya baru cerita-cerita tentang seorang pengemis yang selalu lewat di tempat saya. Saya suka mewawancarai sebenarnya, Bante, kehidupan orang-orang. Saya pengen tahu, kepo gitu. Kok ngapain nih setua ini kok masih jalan gitu ya. Saya suka nanya gitu terus, ibu punya anak nggak? Punya. Anaknya marah nggak kalau ibu dibiarin nih ngemis gitu ya, keliling gini. Loh, anak saya itu 3, yang 1 ini kerja di sini, yang 2 kerja di sana, dan itu berhasil, bukan yang nggak berhasil gitu. Bukan yang misalnya kerjanya sama-sama jadi apa gitu, enggak. Yang 1 ini baru selesai nih saya cicilkan karena dia punya travel gitu. Wah, saya benar-benar kaget di situ. Jadi penghasilannya berapa, Bu? Ya, saya bisa dapat 300.000 sehari. Bayangkan loh, Bante. Kalau kita nggak kepo gitu, kalau kita nggak nanya, kita anggap aja, kita kasih aja, udah seperti itu. Apakah pekerjaan semacam itu sesuatu yang di dalam Buddhism? Ya, boleh-boleh saja. Sesungguhnya memang kita jadi pengemis itu, kita tahu juga memang tidak memaksa dan tidak merugikan orang. Dia kan hanya minta sekedar dikasih oke. Jadi sesungguhnya dia tidak ada salah. Tetapi kita harus paham juga, manusia itulah tergantung arah pikiran apa yang mereka anggap penting. Dari dulu sampai sekarang itu kalau kita katakan money dan itu yang paling penting, itu salah besar. Maka itu ada sesuatu yang harus dia kerjakan yang lebih penting supaya dia mendapatkan kemajuan. Kalau kita caranya salah, arah yang salah seperti itu terus-menerus, maka dari itu selamanya itu tidak akan membawa kemajuan yang lain dari yang lain. Maka itu yang saya katakan juga, bahwa selama dia masih menganggap harta, kekayaan, uang itu sangat penting, jadi itu masuk 99% ke sana semua.
Lalu kita menilai batin dan pikiran kita yang kita bawa terus tak terhitung panjangnya itu cuma nilainya 0,01%, kecil sekali. Sedangkan ini ternyata bisa dikembangkan, ini bisa dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga. Tapi mereka nggak ada harganya kok itu bukan urusan kita. Jadi dia tidak pernah mengolah batin dan pikirannya. Jadi ketika dia caranya seperti itu, ya otomatis dia senang dengan hasilnya itu yang kecil-kecil yang dianggap wah itu sudah cukup memuaskan bagi dia. Maka itulah yang dia tidak ada kemajuan secara spiritual, hanya mau memajukan secara materi. Nah ini perlu ada satu penekanan bagaimana kita juga bagaimana meningkatkan spiritual kita. Itu yang penting supaya kita tahu bahwa di dalam Buddhisme itu kita diajak ada kekayaan duniawi, juga ada kekayaan spiritual kita. Kalau kita tidak tahu cara untuk mengembangkan spiritual kita sama sekali tidak pernah dijalankan, jadi kita selamanya jadi miskin. Walaupun kita tiap hari sudah dapat 300.000 rata-rata, gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, stres itu tetap terjadi dalam pikiran kita. Jadi kita ternyata miskin dalam batin kita. Tetapi kalau kita sudah tahu demikian ini, setiap saat dimanapun juga aktivitas pikiran ini diisi aja sadar damai, sadar damai, sadar damai, terus menerus tidak pernah berhenti. Kata-kata sadar damai itu dibangkitkan, tidak pernah mengarahkan yang kita takut ini, khawatir itu, cemas dengan masalah ini, tidak pernah ada ke sana lagi. Yang ada energi positif terus menerus. Itu berarti kita sudah bekerja ke dalam untuk memperkaya batin kita bahwa aku mau energi positif terbangkitkan setiap detik tanpa kita sadarin. Jana pertama bisa dicapai setiap saat seperti itu. Fokus terus sadar damai, sadar damai, sadar damai, sehingga dia akan menemukan kesejukan, kedamaian yang nyata. Jadi secara materi dia dapat, secara spiritual dia juga akan dapat. Demikian juga yang saya ceritakan, seorang taksi itu, kalau dia sambil naik mencari penumpang dengan taksinya itu, sambil setir ucapan sadar damai, dia sudah tidak bosan lagi. Hari ini nyocok enggak ya? Bisa membayar enggak semuanya ini? Dia pengeluarannya 500, masuk enggak kira 500.000? Waduh, pagi ini masih baru masuk sekali. Sudah ketakutan dia, pikir, waduh kok sepi ya, kok sepi ya. Hitung-hitung tengah hari, wah baru dapat sekitar 400 misalnya. Waduh, kurang sekali lagi ini baru tertutup. Nah, dia pikirannya ya mikir kapan dapatnya. Tetapi kalau dia sudah tidak memikirkan itu, sudahlah jalanin aja. Langsung batinnya diisi dengan sadar damai, tidak memberikan kesempatan takut ini, khawatir itu lagi. Jadi itulah yang namanya trik mengarahkan pikiran, trik memiliki tujuan yang jelas bahwa kita butuh semangat bekerja dengan sungguh-sungguh. Kaya materi kita sudah jalankan dengan sungguh-sungguh, kalau tidak dapat ya sudahlah urusan nanti. Karena dia kan istilahnya ketika itu sepi, saat-saat katanya sepi, kebanyakan dia rugi. Tidak apa-apa, sekali-kali rugi itu sudah wajar lah. Untung rugi itu memang bisnisnya dunia. Jadi kita jangan rugi dua-duanya. Materinya rugi, batin juga rugi. Kita gelisah toh. Betul enggak? Bapak ini selama berapa bulan ini gelisah enggak? Takut ini enggak? Kuat itu? Iya. Nah itulah miskin Pak. Bapak harus kaya dong. Jangan miskin lagi. Ucapkan aja sadar damai, sadar damai, sadar damai. Jalankan semuanya itu otomatis. Setidak-tidaknya batin Bapak sudah kaya. Walaupun hari ini terkadang 400, besok masuk 600, 400, 600, ya enggak apa-apa lah, terimalah apa adanya. Jadi terkadang untung, terkadang rugi itu wajar di dunia ini seperti itu. Jadi dengan demikian juga mereka ya seperti itu ya, cuma perlu ada pengisian motivasi bagaimana memperkaya batin itu penting. Jadi inilah yang dikatakan agama Buddha itu mengajak kita semangat bekerja, tingkatkan energi positif, itulah sumber kekayaan kita dalam batin kita. Ya, Bante, kebahagiaan tersebut terjadi karena didukung faktor dalam diri, yaitu batin yang tidak ada kecemasan. Apakah manusia tidak ada perasaan cemas nih sama sekali, Bante?
Sesungguhnya begini ya, kita itu semuanya tergantung kebiasaan demi kebiasaan, latihan demi latihan untuk kita mengerti. Maka dari itu Sang Buddha itu mengajak kita meditasi itu bukan asal tenang, tetapi diajak cara berpikir yang super dahsyat. Misalkan kita diajak bagaimana kita memancarkan cinta kasih. Apa itu kata-kata cinta kasih? Di situ kita katakan semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah, bebas dari semua pikiran negatif. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Nah, inilah kita renungkan. Bagaimana ya? Aku kok takut ini, khawatir itu, cemas dengan masalah itu. Banyak yang dipikirkan, negatif semua. Lalu kita waktu meditasi renungkan, analisa, kita belajar dari biku sini, biku sana. Nah, akhirnya dikasih perumpamaan. Pikiran-pikiran negatif itu kita letakkan di satu kotak. Di situ ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada masalah, banyak masalah di situ. Kesalahan kita, kebiasaan yang salah, kesadaran ini kecemplung masuk dalam kotak. Oh, gitu yang membuat aku menderita. Sang Buddha kan mengajarkan supaya kita terbebaskan dari semua penderitaan. Bagaimana caranya? Kesadaran ini jangan masuk, kita angkat semuanya. Angkat semua kesadaranku. Memang di dalam kotak itu ada masalah, ada problem, ada pikiran negatif. Begitu banyak problema yang di dunia ini. Tapi batinku, the knower is far away from all of trouble. Kita hanya sekedar tahu, sadar saja, kita jauh dari semua problema itu. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana caranya supaya kita hanya sekedar mengamatin dan menyadarin, yo aku roh ono masalah, yo aku roh masalah. Tapi biarlah yang di luar masalah, tapi batinku tidak mempermasalahkan. Seperti itulah, jadi kita renungkan, analisa cara teknik untuk menemukan bagaimana kita bebas dari masalah. Baik Bante, waktu juga yang memisahkan kita, mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan 2 menit terakhir Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kehidupan kita hanya tergantung tata kelola cara berpikir kita masing-masing. Maka siapapun juga, mulai saat ini dan seterusnya, menata pikiran ini dengan tepat arahnya. Dan menata terus-menerus tepat yang berguna kita masukkan dan kita bangkitkan sesuatu tata kelola yang mendatangkan manfaat yang semaksimal mungkin yang bisa kita jalankan. Maka siapapun juga yang melaksanakan semua tugas seperti ini, bagaimana kita setiap saat, setiap detik, setiap menit memiliki kemampuan memanage pikiran yang super dahsyat seperti itu, selalu membangkitkan pikiran-pikiran positif, apakah dengan mengucapkan Buddho, Dhammo, Sangho, artinya kebijaksanaan, ketenangan, kesadaran, eling dan waspada setiap saat, itu sifat-sifat Buddha. Dhammo itu adalah kita pandai menggunakan keenam indera ini dengan tepat, tidak memasukkan yang negatif, tetapi senang memasukkan yang positif, sehingga kita mendapatkan manfaat dengan menggunakan keenam indera kita. Sehingga itulah damai dan bahagia yang kita cari akan kita temukan dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan setiap saat pikiran kita dikembangkan, mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai, untuk direalisasi, menemukan sampai di mana kesadaran ini masuk dalam kedamaian yang sesungguh-sungguhnya, barulah kita akan menjadi Sangho, siswa Sang Buddha yang sangat mahir di dalam tata kelola keenam indahnya dengan tepat gunanya, tepat arahnya, selalu menjaga jernih, hening, tenang, damai, dan selalu bahagia. Ini semua ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan pusing dengan KTP, jangan pusing dengan kitab suci manapun juga, tapi jagalah keenam indah kita. Itulah kitab suci yang nyata berjalan ada di dalam diri kita. Tata kelola keenam indah kita dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaat. Jaminan kebahagiaan akan nyata muncul di dalam hidup kita bersama. Semoga jalan terang ini
menjadi penuntun hidup kita yang jelas, tegas, terang dan penuh keberanian, rombak cara berpikir kita yang salah, temukan jalan yang terbaik dan benar ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, kehidupan ini kadang-kadang uniknya apa? Kita diajarkan sesuatu yang rumit di pikiran, kemudian disuruh berpikir sederhana. Ya, jadi ada sebuah perjalanan yang kenapa nggak dari dulu aja kita disuruh sederhana, ya, seperti itu Bante. Ternyata nggak dirumitkan dulu, baru dimasukkan ke sederhana. Dari apa yang saya pelajari, Buddhism sebenarnya mengajarkan kita kepada hakikat atau sejatinya kesederhanaan kehidupan dengan mengenali bagian-bagian dari dalam diri, kemudian bagaimana kita berpenghidupan dengan memakai dasar-dasar keilmuan tersebut. Baik, pemirsa Dharma TV, semoga saja apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa membantu sedikit mengolah cara berpikir kita, di mana kita harus bijak dalam berpenghidupan. Baik, saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Kata akhir saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga Suki Hotu hidup berbahagia. Namo Buddhaya.